Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Rumi, ada satu pertanyaan yang jarang benar-benar dijawab dengan jujur oleh manusia. Mengapa hidup terasa berat? Bahkan ketika sudah berusaha menjadi baik, sabar dan taat, mengapa di saat doa dipanjatkan, usaha dijalankan dan niat diluruskan, justru kesempitan datang silih berganti? Sebagian orang lalu menyimpulkan bahwa bahagia hanya mungkin hadir ketika hidup lapang, ketika masalah selesai, ketika rezeki cukup, ketika keadaan sesuai harapan. Tanpa disadari, kebahagiaan sedang ditunda, digantungkan dan dipenjara oleh kondisi. Padahal jika ditelusuri lebih dalam, kesempitan bukanlah hal asing dalam perjalanan manusia. Para nabi diuji, para wali disempitkan. Orang-orang saleh sering hidup sederhana, bahkan kekurangan. Namun anehnya, dari merekalah ketenangan paling dalam justru terpancar. Di titik ini muncul pertanyaan yang mengguncang kesadaran. Jika hidup sempit selalu berarti sengsara, mengapa orang-orang pilihan Allah justru diuji dengan kesempitan? Apakah mungkin selama ini pemahaman tentang bahagia telah keliru? Manusia hidup di dalam dunia yang bergerak dengan hukum dualitas. Ada senang dan susah, ada lapang dan sempit, ada memberi dan mengambil, ada datang dan pergi. Namun masalahnya bukan pada dualitas itu sendiri, melainkan pada keterikatan batin terhadap salah satu sisinya. Selama bahagia hanya diletakkan di sisi senang, maka sisi susah otomatis menjadi musuh. Selama damai hanya hadir saat hidup lapang, maka kesempitan selalu dianggap sebagai kegagalan. Dan disitulah batin mulai lelah, karena hidup tidak pernah berjanji untuk menetap di satu sisi saja. Hari ini diberi kelapangan, besok diuji dengan kekurangan. Hari ini tertawa, besok menangis. Semua bergerak, semua berubah. Sementara kebahagiaan yang bergantung pada keadaan akan selalu tertinggal di belakang perubahan itu. Disinilah letak kesalahpahaman terbesar manusia. Kesenangan dianggap sebagai kebahagiaan, padahal kesenangan hanyalah reaksi sesaat ketika keinginan terpenuhi. Ia datang lalu pergi. Ia menyenangkan tapi rapuh. Ia manis tapi singkat. Setiap kali sesuatu didapatkan, hati merasa lega. Namun kelegaan itu bukan akhir, melainkan jeda sebelum keinginan berikutnya muncul. Maka hidup berubah menjadi siklus tanpa henti. Ingin mendapat, senang sebentar, lalu ingin lagi. Jika kebahagiaan sejati bergantung pada pola ini, maka manusia akan terus berlari tanpa pernah benar-benar sampai. Dan semakin keras mengejar, semakin lelah batin dibuatnya. Di titik inilah kesempitan sering disalahpahami. Kesempitan dianggap sebagai penghalang bahagia. Padahal bagi orang-orang yang sadar, kesempitan justru menjadi cermin paling jujur tentang letak kebahagiaan yang sebenarnya. Kesempitan memaksa manusia berhenti bergantung pada luar, memaksa melihat ke dalam, memaksa bertanya, apakah damai hanya pantas dirasakan oleh mereka yang hidupnya mudah? Allah tidak pernah menjanjikan hidup tanpa ujian. Namun Allah menjanjikan ketenangan bagi hati yang berserah, dan ketenangan itu tidak menunggu keadaan berubah. Bahagia di dalam kesempitan bukan berarti mencintai penderitaan, bukan pula berarti pasrah tanpa usaha. Ia adalah keadaan batin yang tidak lagi menunda damai hanya karena realitas belum sesuai harapan. Saat perlawanan terhadap hidup berhenti, energi yang selama ini habis untuk mengeluh, membandingkan dan menuntut perlahan kembali ke dalam diri. Dan di sanalah sesuatu yang jarang disadari manusia mulai tumbuh, yaitu kelapangan batin, bahkan ketika keadaan masih sempit. Dan inilah rahasia yang jarang dibicarakan, di mana kesempitan hanya menekan tubuh dan kondisi, tetapi yang membuat manusia menderita adalah pikiran yang terus menolak apa yang sedang terjadi. Ketika hati berkata, seharusnya hidup tidak begini, maka penderitaan bertambah 2 kali lipat. Satu dari keadaan, satu lagi dari penolakan. Namun ketika hati mulai berkata, inilah yang Allah izinkan saat ini, maka sesuatu berubah, bukan di luar tetapi di dalam. Di titik itulah bahagia sejati mulai menunjukkan wajahnya. Bukan bahagia yang berisik, bukan bahagia yang bergantung, melainkan bahagia yang tenang, diam dan stabil. Pembahasan ini bukan tentang menjadi kuat secara palsu, bukan tentang menutupi luka dengan kata-kata indah, melainkan tentang keluar dari jebakan lama, jebakan dualitas yang membuat kebahagiaan selalu bersyarat. Saat seseorang mendapatkan apa yang selama ini diinginkan, muncul perasaan yang sering disebut sebagai bahagia. Hati terasa ringan, napas terasa lega, beban seolah terangkat.
Namun jika diamati lebih jujur, yang sebenarnya terjadi bukanlah kebahagiaan, melainkan kelegaan. Kelegaan karena dorongan batin berhenti menuntut, meskipun hanya untuk sementara waktu. Kelegaan ini sering disalahartikan sebagai bahagia karena sensasinya mirip. Sama-sama terasa menyenangkan, sama-sama membuat tubuh rileks. Namun keduanya berbeda dalam satu hal penting. Kelegaan selalu memiliki batas waktu. Ia hadir bukan karena hati telah menemukan ketenangan, tetapi karena hasrat sedang beristirahat. Disinilah letak ilusi itu bekerja dengan sangat halus. Kesenangan selalu membawa jam pasir yang tidak terlihat. Pasirnya terus jatuh, perlahan, tanpa suara. Saat jam itu habis, rasa yang tadi terasa penuh mulai memudar. Yang tadinya senang menjadi biasa. Yang tadinya puas berubah menjadi kosong. Dan dari kekosongan itu, keinginan baru lahir kembali. Hari ini merasa senang, besok terasa biasa saja. Lusa mulai menginginkan sesuatu yang lain. Siklus ini tidak terjadi sekali atau dua kali, tetapi berulang sepanjang hidup. Dan selama kebahagiaan diletakkan pada hasil, hidup tanpa sadar berubah menjadi arena tawar-menawar yang melelahkan. Di dalam batin muncul kesepakatan-kesepakatan halus yang jarang disadari. Jika hidup lapang, maka hati boleh tenang. Jika keinginan terpenuhi, maka damai pantas dirasakan. Namun jika keadaan belum sesuai harapan, ketenangan harus ditunda. Seolah-olah batin hanya berhak beristirahat setelah dunia memenuhi syaratnya. Masalahnya, dunia tidak pernah menandatangani perjanjian itu. Keadaan berubah tanpa izin, rezeki datang dan pergi, kemudahan dan kesulitan silih berganti, dan setiap kali kebahagiaan digantungkan pada hasil, batin ikut naik saat berhasil, lalu jatuh saat keadaan berubah. Tanpa disadari, ketenangan batin sedang ditukar dengan sesuatu yang tidak bisa dikendalikan. Hati diserahkan kepada kondisi luar. Damai dijadikan hadiah yang hanya boleh diterima saat hidup berjalan sesuai rencana. Akibatnya, ketika rencana tidak berjalan, yang hilang bukan hanya hasil tetapi juga ketenangan. Inilah sebabnya mengapa banyak orang terlihat memiliki segalanya, tetapi tetap gelisah. Karena yang dikejar bukan ketenangan, melainkan sensasi lega yang terus berulang. Dan sensasi itu, seberapapun seringnya datang, tidak pernah benar-benar menetap. Ilusi kebahagiaan membuat manusia percaya bahwa sedikit lagi, satu pencapaian lagi, satu keinginan lagi, akan menjadi titik akhir. Padahal setiap titik yang dicapai hanyalah koma, bukan titik. Setelahnya selalu ada kalimat baru bernama keinginan berikutnya. Selama kebahagiaan bergantung pada hasil, hidup akan terus terasa seperti perlombaan tanpa garis akhir. Dan di tengah kelelahan itu, muncul pertanyaan yang jarang berani dihadapi. Jika semua ini hanya kelegaan yang sementara, lalu di manakah sebenarnya kebahagiaan yang tidak ikut runtuh saat keadaan berubah? Pertanyaan inilah yang akan membawa pembahasan masuk lebih dalam, menuju akar persoalan yang jarang disentuh, jebakan dualitas kehidupan, dan bagaimana ia mengikat batin tanpa disadari. Setelah ilusi kebahagiaan dibongkar, muncul satu pola yang selama ini jarang disadari. Hidup dijalani di bawah hukum dualitas. Segala sesuatu selalu memiliki pasangan, senang dan susah, lapang dan sempit, berhasil dan gagal, punya dan tidak punya. Dunia bergerak dengan ritme itu, dan tidak ada manusia yang benar-benar bisa keluar darinya secara fisik. Masalahnya bukan pada dualitas itu sendiri, melainkan pada keterikatan batin terhadap salah satu sisinya. Selama hati hanya mau menerima satu kutub dan menolak kutub lainnya, penderitaan sudah dimulai bahkan sebelum keadaan benar-benar terjadi. Di titik inilah batin mulai terjebak bukan oleh peristiwa tetapi oleh penilaian. Ketika senang dianggap sebagai satu-satunya bentuk bahagia, maka susah otomatis diberi label sebagai musuh. Ketika lapang dianggap sebagai tanda kebaikan Allah, maka sempit sering disalahpahami sebagai tanda penolakan. Padahal hidup tidak pernah menjanjikan bahwa satu sisi akan lebih lama tinggal daripada sisi lainnya. Hari ini diberi kemudahan, besok diuji dengan kesulitan. Hari ini merasa dekat, besok merasa jauh. Semua ini bukan kesalahan, melainkan irama kehidupan. Namun bagi batin yang masih terikat dualitas, setiap perubahan terasa seperti ancaman.
karena setiap perubahan berpotensi merenggut kebahagiaan yang selama ini digantungkan pada satu sisi saja. Disinilah kelelahan batin mulai menumpuk, bukan karena hidup terlalu berat, tetapi karena hati terus menuntut hidup untuk konsisten di satu keadaan. Ada keinginan halus agar hidup selalu berada di sisi yang menyenangkan. Dan ketika harapan itu tidak terpenuhi, muncullah kecewa, marah, dan perasaan diperlakukan tidak adil. Banyak orang tidak sadar bahwa penderitaan mereka bukan berasal dari kesempitan, melainkan dari penolakan terhadap kesempitan. Bukan dari kekurangan, melainkan dari keyakinan bahwa kekurangan tidak seharusnya terjadi. Padahal selama hidup masih bergerak, perubahan tidak bisa dihentikan. Ketika batin menggantungkan damai pada satu kutub, ia sebenarnya sedang berdiri di atas tanah yang terus bergeser. Sedikit saja keadaan berubah, keseimbangan langsung runtuh, dan semakin kuat pegangan pada satu sisi, semakin menyakitkan saat sisi itu menghilang. Inilah jebakan paling halus dari dualitas. Ia membuat manusia terus menilai hidup, bukannya mengalaminya. Setiap peristiwa langsung diberi label baik atau buruk. Setiap keadaan langsung diukur untung atau rugi. Tanpa disadari, hati sibuk menghakimi, bukan memahami. Dalam kondisi seperti ini, bahagia menjadi sesuatu yang langka. Bukan karena hidup pelit memberi, tetapi karena bahagia hanya diizinkan hadir di waktu-waktu tertentu saja. Selebihnya, hati dilarang tenang. Padahal, selama damai hanya boleh muncul saat senang, maka susah akan selalu membawa luka berlapis. Satu luka dari keadaan, satu luka dari penolakan batin, dan luka kedua inilah yang paling melelahkan. Pada tahap ini membawa pada satu kesadaran penting bahwa selama hidup dilihat melalui kacamata dualitas, kebahagiaan tidak akan pernah stabil. Ia akan terus naik dan turun mengikuti keadaan, dan selama itulah batin akan terus lelah, meskipun hidup terlihat berjalan normal. Di titik inilah muncul pertanyaan yang tidak bisa dihindari. Jika senang dan susah sama-sama bagian dari kehidupan, mungkinkah ada kebahagiaan yang tidak ikut naik saat senang dan tidak ikut runtuh saat susah? Pertanyaan ini bukan untuk dijawab dengan logika cepat. Ia membutuhkan pergeseran cara memandang hidup. Setelah memahami jebakan dualitas, muncul satu pemahaman yang mengubah cara memandang hidup secara mendasar. Bahagia sejati tidak lahir dari keberpihakan keadaan, melainkan dari posisi batin dalam menghadapinya. Di titik ini, kesempitan tidak lagi dilihat sebagai musuh, melainkan sebagai keadaan yang sedang berlangsung, tanpa harus diberi makna yang berlebihan. Bahagia di dalam kesempitan bukan berarti mencintai penderitaan, bukan pula memuja kesulitan. Ia tidak meminta manusia berhenti berusaha, tidak pula mengajarkan untuk menyerah pada keadaan. Yang berubah bukanlah tindakan lahiriah, melainkan sikap batin terhadap realitas yang sedang terjadi. Selama ini, kesempitan sering dianggap sebagai penghalang ketenangan, padahal yang sebenarnya menghalangi ketenangan adalah penolakan batin terhadap kesempitan itu sendiri. Ketika hati berkata bahwa hidup seharusnya tidak begini, energi batin langsung terkuras untuk melawan sesuatu yang tidak bisa dihapus saat itu juga. Kesempitan memiliki satu kekuatan yang jarang disadari. Ia memaksa manusia berhenti bergantung pada luar. Saat pilihan menyempit, harapan pada kondisi melemah, dan sandaran duniawi tidak lagi kokoh, perhatian perlahan tertarik ke dalam. Bukan karena ingin, tetapi karena tidak ada lagi tempat bergantung selain kesadaran itu sendiri. Disinilah pergeseran terjadi. Saat batin berhenti menunggu hidup berubah untuk bisa tenang, ruang batin yang selama ini sempit oleh tuntutan mulai melebar. Ketenangan tidak lagi diposisikan sebagai hadiah di masa depan, melainkan sebagai keadaan yang bisa hadir di saat ini. Apapun yang sedang berlangsung, Allah tidak menjanjikan hidup tanpa kesulitan, tetapi Allah menjanjikan bahwa hati yang berserah tidak akan dibiarkan hancur oleh keadaan. Berserah bukan berarti pasif, melainkan berhenti memusuhi kenyataan. Ketika permusuhan itu berhenti, beban yang tidak perlu ikut terangkat. Pada saat itulah muncul ketenangan yang berbeda dari kesenangan. Ia tidak meledak, tidak berisik, dan tidak membutuhkan pembuktian. Ia tenang, stabil, dan tidak tergesa. Ketenangan ini tidak tergantung pada hasil, sehingga tidak runtuh saat hasil belum terlihat. Orang yang mulai memahami bahagia di dalam kesempitan tidak lagi berkata bahwa hidup harus berubah,
agar hati damai. Yang berubah justru cara hati berada di dalam hidup. Kesempitan tetap ada, usaha tetap berjalan, doa tetap dipanjatkan, tetapi batin tidak lagi menahan napas menunggu segalanya selesai. Kesempitan lalu kehilangan kuasanya. Bukan karena ia hilang, tetapi karena ia tidak lagi mengendalikan rasa. Ia menjadi bagian dari perjalanan, bukan penentu nilai diri. Dan ketika kesempitan tidak lagi dijadikan ukuran kebahagiaan, kelapangan batin justru mulai tumbuh. Di titik ini, bahagia tidak lagi menjadi sesuatu yang dikejar. Ia hadir sebagai efek samping dari penerimaan yang jujur, dan semakin sedikit tuntutan batin terhadap hidup, semakin luas ruang damai yang terbuka. Pemahaman inilah yang menjadi jembatan menuju tahap bagaimana kesempitan dan kelapangan sama-sama dapat dilalui tanpa mengguncang batin, dan bagaimana kehidupan dapat dijalani tanpa terus-menerus terombang-ambing oleh senang dan susah. Untuk memahami pergeseran ini dengan lebih jernih, bayangkan kehidupan seperti aliran sungai yang terus bergerak. Airnya tidak pernah sama dari satu waktu ke waktu berikutnya. Kadang tenang, kadang deras, kadang jernih, kadang keruh. Sungai tidak meminta izin sebelum berubah dan tidak menunggu kesiapan siapapun. Sebagian manusia menghadapi sungai kehidupan dengan berenang melawan arus. Saat air tenang, tubuh terasa ringan dan muncul perasaan senang. Namun ketika arus menguat, tenaga terkuras, napas terengah, dan rasa panik perlahan mengambil alih. Dalam kondisi seperti ini, kebahagiaan hanya mungkin dirasakan ketika sungai bersikap ramah. Ada pula yang hanya mau masuk ke sungai saat airnya dangkal dan jernih. Ketika arus mulai berubah, langkah ditarik, hati menolak, dan keluhan muncul. Padahal sungai tidak pernah berjanji untuk selalu tenang. Ia hanya mengalir, apa adanya. Namun ada cara lain yang jarang dipilih. Bukan melawan arus, bukan pula menunggu sungai berubah, melainkan belajar mengapung. Mengapung bukan berarti menyerah pada arus, tetapi memahami cara berada di dalamnya tanpa tenggelam. Tubuh mengikuti aliran, tetapi kesadaran tetap terjaga. Orang yang belajar mengapung tidak sibuk bertanya, mengapa arus menjadi deras? Perhatian tidak dihabiskan untuk menuntut sungai agar kembali tenang. Energi justru digunakan untuk menjaga keseimbangan. Dengan cara itu, sungai yang sama tidak lagi terasa sebagai ancaman. Begitu pula kehidupan. Kesempitan dan kelapangan datang silih berganti seperti arus sungai. Ketika batin masih melawan, setiap perubahan terasa menyakitkan. Tetapi saat batin belajar mengapung, perubahan tidak lagi melukai sedalam sebelumnya. Mengapung di dalam kehidupan berarti menerima bahwa senang dan susah adalah bagian dari perjalanan, bukan penentu nilai diri. Ia berarti berhenti mengikat kebahagiaan pada satu keadaan. Ia berarti membiarkan hidup bergerak, sementara batin tetap hadir dan sadar. Di titik ini, kesempitan tidak lagi ditakuti, dan kelapangan tidak lagi dijadikan sandaran utama. Keduanya diperlakukan sebagai tamu yang datang dan pergi. Yang tinggal bukan peristiwa, melainkan kesadaran yang menyaksikan. Ketika cara pandang ini mulai hidup di dalam diri, muncul kebebasan yang sunyi. Tidak ada euforia, tidak ada perlawanan, hanya kehadiran yang utuh. Dan dari kehadiran itulah, bahagia yang tidak bergantung mulai terasa. Metafora ini bukan untuk dipahami dengan cepat, melainkan untuk dirasakan perlahan. Karena kebebasan batin tidak lahir dari pemahaman di kepala, tetapi dari cara baru berada di dalam hidup. Kemudian muncul satu pertanyaan di mana sebenarnya bahagia sejati berdiam, dan mengapa ia tidak pernah benar-benar meninggalkan manusia, bahkan di saat hidup terasa paling sempit. Pada akhirnya semua pembahasan kembali ke satu titik yang sederhana, namun sering terlewat, bahwa kebahagiaan sejati tidak pernah benar-benar pergi. Ia tidak bersembunyi di balik keberhasilan, tidak pula menunggu kesempurnaan hidup. Yang sering terjadi hanyalah perhatian yang terlalu lama diarahkan keluar, sehingga apa yang ada di dalam menjadi tak terdengar. Selama ini kebahagiaan dianggap sebagai hasil dari sesuatu yang didapatkan. Ketika sesuatu itu hilang atau belum tercapai, kebahagiaan pun ikut dianggap lenyap. Padahal yang berpindah bukanlah kebahagiaan, melainkan fokus batin. Fokus yang terus bergeser mengikuti keadaan, membuat ketenangan terasa rapuh. Bahagia sejati mulai tampak ketika batin berhenti menjadikan hidup sebagai syarat.
Saat damai tidak lagi menunggu keadaan berubah, tetapi hadir bersama apa yang sedang terjadi. Di titik inilah kesempitan kehilangan kuasanya. Bukan karena kesempitan menghilang, tetapi karena ia tidak lagi diberi wewenang untuk menentukan rasa. Kesempitan sering dianggap sebagai tanda kekurangan. Padahal ia juga bisa menjadi ruang pemurnian. Saat dunia tidak lagi memberi banyak pegangan, hati didorong untuk kembali kepada Allah, bukan sebagai pelarian, tetapi sebagai sandaran yang sejati. Dan sandaran inilah yang tidak ikut runtuh bersama perubahan dunia. Ketika hati bersandar kepada Allah, hidup tidak lagi dibaca sebagai rangkaian untung dan rugi. Senang dan susah tidak lagi diperlakukan sebagai ukuran nilai diri. Keduanya menjadi bagian dari perjalanan yang dilalui, bukan vonis yang menentukan layak atau tidaknya bahagia. Di titik ini, bahagia tidak lagi bersuara keras. Ia tidak perlu diumumkan. Ia hadir sebagai ketenangan yang stabil, sebagai rasa cukup yang tidak bergantung, sebagai kedamaian yang tidak tergesa. Ia tidak menolak usaha, tetapi tidak pula menggantungkan diri pada hasil. Inilah kebahagiaan yang tidak terjebak oleh dualitas kehidupan. Ia tidak melonjak berlebihan saat senang dan tidak runtuh saat susah. Ia berjalan bersama hidup, bukan di belakangnya. Ia hadir bukan karena dunia ramah, tetapi karena hati tidak lagi memusuhi realitas. Hidup akan terus berubah. Kesempitan dan kelapangan akan silih berganti. Namun hati tidak harus ikut terombang-ambing bersama semuanya. Ketika bahagia tidak lagi dijadikan tujuan yang jauh, tetapi keadaan batin yang dijaga, hidup terasa lebih jujur, lebih ringan, dan lebih utuh. Bukan karena semua masalah selesai, tetapi karena hati tidak lagi menunda damai. Dan jika pemahaman ini terasa mengetuk, biarkan ia tinggal sejenak di dalam hati. Dan sebagai peneguhan batin, silahkan tulis di kolom komentar, "Aku siap bahagia tanpa syarat, dengan izin Allah." Bukan untuk dilihat siapapun, melainkan sebagai pengingat bahwa damai tidak harus menunggu hidup berubah. Semoga pembahasan ini menjadi cahaya yang menenangkan, bukan hanya untuk dipahami, tetapi untuk dihidupi. Sampai bertemu lagi di pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.